Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Abel Devin selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara kita pada siang hari ini, yaitu ALSA Investigation. Sebelum kita memulai rangkaian acara, diharapkan kepada seluruh peserta sekalian untuk bisa segera menyalakan kameranya demi kelancaran acara kita. Jadi untuk abang, kakak, dan teman-teman semua yang sedang tidak terkendala sinyal atau sedang bisa menyalakan kameranya, dimohon untuk langsung menyalakan kameranya untuk meramaikan acara kita. Dan untuk selanjutnya, akan saya bacakan tata tertib untuk acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, mengubah nama sesuai dengan format yang sudah disediakan. Yang kedua, mematikan mikrofon pada saat acara berlangsung. Yang ketiga, menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Dan yang terakhir, menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Baik, itulah tata tertib yang bisa saya bacakan. Dimohon untuk seluruh peserta sekalian agar bisa menaati tata tertib demi kelancaran acara kita. Dan juga diingatkan kepada seluruh peserta sekalian untuk bisa mengikuti acara kita dengan sebaik mungkin dan kalau bisa juga seaktif mungkin untuk mendapatkan benefit dari acara ini, dan juga untuk tetap berada di ruangan Zoom meeting ini, karena di akhir acara nanti akan dibagikan form presensi untuk mendapatkan e-certificate. Jadi buat teman-teman peserta, semoga bisa aktif juga di acara siang hari ini, dan juga bisa tetap berada di Zoom sampai akhir ya, karena form presensi akan dibagikan di akhir, bukan di awal. Selanjutnya, sebagai pembuka acara kita pada siang hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa secara bersama-sama terlebih dahulu agar acara kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Dan untuk selanjutnya, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan ALSA Anthem. Untuk seluruh peserta sekalian diharapkan untuk berdiri dan mengambil posisi paling khidmat untuk menyanyikan kedua lagu tersebut. Untuk tim operator bisa langsung dimulai.
Baik, dan untuk selanjutnya akan ada sambutan dari Project Officer ALSA Investigation, yaitu Indira Rosarlina Anjani. Kepada Indira Anjani, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you Abel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indira Rosarlina Anjani, selaku Project Officer dari ALSA Investigation 2022. Yang terhormat Bang Haikal Thohir, selaku Director of ALSA LCUB. Yang terhormat Bang Farhan Arfia, selaku Vice Director of Internal Affairs of ALSA LCUB. Yang terhormat Kak Fikri Nugraha, selaku Speakers of ALSA Investigation 2022. Yang terhormat Abang, Kakak, dan teman-teman local board of ALSA LCUB. Dan yang terhormat seluruh peserta ALSA Investigation 2022. Pertama-tama, saya izin mengucapkan terima kasih banyak telah menyempatkan diri untuk hadir pada acara hari ini. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai ALSA Investigation. ALSA Investigation merupakan program kerja yang terdiri dari 3 rangkaian acara, yaitu pre-event, event di mana kami memproduksi sebuah video dokumenter bersama production team dari ALSA Investigation, dan post-event di mana kami melaksanakan webinar yang berlangsung pada hari ini. ALSA Investigation 2022 membawakan tema Production 101 Video Making dengan speakers Kak Fikri Nugraha yang adalah seorang Creative Director di Blue and Orange Films. Sekian kata sambutan dari saya. Semoga webinar pada hari ini dapat memberikan kita semua ilmu baru dan insights yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan. Selamat menikmati webinar yang nantinya akan disampaikan oleh speakers kita. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Together we'll be connected as one. ALSA always be. Baik, terima kasih banyak Indira atas sambutan hangatnya. Dan selanjutnya, dikarenakan Director of ALSA LCUB sedang berhalangan untuk hadir, maka akan ada sambutan dari Vice Director on Internal Affairs of ALSA LCUB periode 2021-2022. Kepada Bang Farhan Arfia, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak untuk Abel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada program kerja kali ini, yaitu program kerja ALSA Investigation. Yang saya hormati, Mas Fikri Nugraha selaku Creative Director at Blue and Orange Films, dan yang saya banggakan Project Officer ALSA Investigation, yaitu adik saya Indira Anjani beserta jajaran kepanitiaan dan teman-teman serta peserta yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama izinkan saya mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Arfia selaku Vice Director on Internal Affairs ALSA LCUB, yang dalam kali ini mewakili Saudara Haikal Thohir selaku Direktur ALSA LCUB yang tidak dapat hadir karena satu dan lain hal. Izinkan saya juga untuk menjelaskan sedikit terkait program kerja ALSA Investigation. ALSA Investigation merupakan kegiatan di bawah Multimedia Division ALSA LCUB yang mengangkat tema video making dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan lebih dalam pembuatan video terkhusus pada dokumenter oleh pembicara yang ahli di bidangnya. Tujuan dari adanya program kerja ini mungkin bisa menambah wawasan serta mengedukasi teman-teman ALSA LCUB dan lingkungan sekitarnya terkhusus dalam tema yaitu video making. Dan semoga acara ini dapat memberikan dampak yang berterusan di masyarakat secara luas. Tanpa berpanjang-panjang lagi, selamat menikmati acara. Saya mewakili keluarga besar ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya memohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara terdapat kesalahan. Dalam mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terus pada Mas Fikri Nugraha, dan tak lupa kepada semua pihak yang telah turut dalam menyukseskan acara ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Together will be connected as one, ALSA always be one.
Baik, terima kasih banyak Bang Farhan atas sambutannya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke agenda pemaparan materi. Namun, izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator kita yang akan memandu acara webinar kita pada siang hari ini. Salsabila Putri merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Saat ini juga Salsa sedang menjabat sebagai Staff Foreign Affairs Division di Local Board of ALSA LCUB kepengurusan 2021-2022. Dan kegiatan kepanitiaan yang pernah diikuti oleh Salsa yaitu menjadi Project Officer dari ALSA Miles of Smiles di tahun 2022. Baik, itulah CV dari moderator kita yang bisa saya bacakan. Namun, sebelum saya mengalihkan pimpinan acara kepada moderator, saya ingin menghimbau kepada seluruh peserta sekalian agar bisa mengecek sosial media dari ALSA LCUB yang tertera di layar. Oke, nih dari tim operator sudah bisa melihat, sudah ditayangkan juga dari sosial media ALSA LCUB, bisa dilihat ada 6 nih, ada Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Spotify, bahkan ada websitenya ALSA LCUB nih, keren banget kan? Jadi buat teman-teman peserta sekalian, bisa langsung dicek aja, ada dengan username ALSA LCUB, bisa habis itu langsung di-follow. Kalau nggak di-follow, di-connect, di LinkedIn, atau di YouTube juga di-subscribe, pokoknya langsung dicek aja, langsung di-follow, supaya nggak ketinggalan seputar ALSA LCUB nih. Jadi buat kalau teman-teman pengen tahu ALSA LCUB itu ada apa, ada acara apa, dan selanjutnya langsung cek dan di-follow ya teman-teman ya. Dan juga kalau udah di-follow, ya jangan lupa untuk mengikuti acara-acara lainnya ya teman-teman. Oke, dan juga sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh peserta sekalian untuk tetap mengikuti acara dan berada di Zoom meeting sampai akhir acara, dikarenakan nanti ada link presensi yang harus diisi pada akhir acara untuk mendapatkan e-certificate. Dan juga satu lagi nih, karena kita akan memasuki agenda pemaparan materi, buat teman-teman yang tidak berhalangan, boleh aja langsung nyalakan kameranya untuk ikut meramaikan acara kita ya. Oke, untuk selanjutnya, acara webinar akan dipimpin oleh Salsa selaku moderator kita. Kepada Salsa, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Abel atas kesempatannya. Selamat siang dan selamat datang kepada para peserta di acara webinar ALSA Investigation 2022. Perkenalkan, nama saya Salsa Bila Putri, selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar dengan tema Production 101 Video Making kali ini. Pada acara webinar hari ini, materi akan dibawakan oleh Kak Fikri Nugraha selaku Creative Director of Blue Orange Films. Sebelumnya, apakah Kak Fikri sudah berada di ruang Zoom? Halo, sudah. Halo, selamat siang Kak Fikri. Bagaimana kabarnya nih Kak? Baik. Oke, semoga Kak Fikri selalu sehat dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya. Sebelumnya, kalau aku boleh tahu, Kak Fikri kesibukannya apa nih belakangan ini? Belakangan ini lagi banyak production juga, lagi syuting over weekend juga biasanya, kadang-kadang Sabtu Minggu juga tetap masih kerja. Sama kayak kalian juga semangatnya untuk belajar, Sabtu Minggu gini masih mau nyempetin untuk ikut workshop hari ini. Oke, keren banget ya teman-teman Kak Fikri. Baik, sebelum kita memasuki materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari pembicara kita pada acara hari ini. Kak Fikri Nugraha merupakan video director yang lahir pada tanggal 3 Mei 1996. Kak Fikri pernah menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta, Faculty of Film and Television pada tahun 2014 sampai 2019. Selain itu, Kak Fikri mempunyai banyak pengalaman bekerja, di antaranya adalah sebagai post-production supervisor pada tahun 2014 sampai 2016, lalu sebagai associate video director di Studio Kudos pada tahun 2016 sampai 2019, dan juga mempunyai pengalaman bekerja di luar negeri, salah satunya yaitu creating video di Japan pada tahun 2016. Serta masih banyak lagi pengalaman-pengalaman luar biasa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selain pengalaman bekerja, Kak Fikri juga mempunyai segudang prestasi. Di antaranya adalah juara 2 dalam lomba film pendek Pelajar Sekota Bandung pada tahun 2014, lalu juga memenangkan Best Film Director dalam Buana Film Festival, dan masih banyak lagi prestasi lainnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya yakin pasti partisipan semua di sini udah pada nggak sabar nih. Langsung saja kepada Kak Fikri Nugraha, waktu dan layar dipersilahkan. Thank you Salsa. Sebelumnya, first of all, I would like to say thank you untuk seluruh panitia ALSA yang udah invite dan arrange event hari ini, dan juga ngasih aku kesempatan untuk bisa sharing, dan mungkin kita juga bisa diskusi ya hari ini ya.
Untuk materi hari ini mungkin kita nggak akan terlalu textbook, lebih ke 70% experience dan 30%-nya yang aku pelajari selama kuliah film. Mungkin tadi udah sempat dikenalin juga profile, boleh next. Apa aja sih yang aku kerjain selama ini? Ini salah satu contoh video yang aku kerjain dengan update tahun 2019. Oke, kurang lebih kayak gitu. Mungkin dulu sebelum pandemi memang banyak experience untuk keluar, karena setelah lebih dari 10 negara di luar dan bisa keliling Indonesia, tapi setelah pandemi ini memang banyaknya kesibukannya di Jakarta. Oke, mungkin kita akan langsung ke garis besar apa aja sih yang akan di-share hari ini. Mungkin karena ada mata kuliah, program kerja dokumenter, jadi aku akan sedikit bahas tentang dokumenter, dan sebelum dokumenter, basic sedikit tentang definisi film. Selanjutnya aku akan cerita tentang video production workflow, dan overheard anak film tuh apa aja sih yang biasanya ada masalah di industri ini tuh. Dan juga 3 key factor di video making versi aku. Terakhir, it's all about creativity. Nanti kita bahas sedikit-sedikit tentang kreatif. Boleh mungkin selanjutnya. Nah, kalau definisi film sendiri itu apa sih? Ini salah satu definisi yang disampaikan oleh dosenku dulu, Pak Armantono. Jadi film itu adalah cerita yang dituturkan kepada penonton melalui rangkaian gambar bergerak. Aku nggak akan terlalu jelasin dari sejarahnya 1805 zaman Lumiere Brothers atau Trip to the Moon-nya Méliès. Mungkin aku lebih ngejelasin dulu film tuh unsur-unsurnya berarti memang harus ada cerita yang dituturkan kepada penonton melalui rangkaian gambar bergerak. Jadi harus ada motion-nya. Nah, next-nya boleh ke dokumenter. Kalau dokumenter sendiri itu apa sih? Dokumenter itu adalah sebuah film non-fiksi. Jadi definisi dalam dokumenter itu ada filmnya juga. Jadi dokumenter itu adalah bagian dari pendekatan film. Secara definisinya adalah sebuah film non-fiksi yang menata unsur-unsur faktual dan menyajikannya dengan tujuan tertentu. Kalau kita lihat unsur-unsurnya berarti ada unsur filmnya tapi bukan fiksi. Kenapa bukan fiksi? Karena menampilkan unsur-unsur faktual dalam penyajiannya dan dengan tujuan tertentu. Tujuannya bisa bermacam-macam, bisa untuk propaganda, bisa untuk pendidikan, bisa untuk informasi, dan lain sebagainya. Untuk tipe-tipenya ada apa aja sih? Boleh selanjutnya. Tipe-tipe documentary films tuh misalnya ada film petualangan, film adventure, juga film history atau sejarah. Biasanya sejarah tuh lebih kayak berupa perang atau kehidupan di masa lalu. Ada juga biografi. Biografi itu lebih ke potret atau perjalanan hidup suatu tokoh terkenal di dunia, misalnya presiden atau menteri, pengusaha, artis, musisi, dan lain-lainnya. Kalau di Netflix salah satu contohnya tuh Last Dance-nya Michael Jordan. Bisa mungkin ada yang udah pernah nonton juga di sini. Investigasi ya. Kalau investigasi ini tuh lebih ke rekaman penyelidikan dan investigasi secara jurnalistik suatu kasus atau peristiwa yang sedang dibahas. Tujuannya untuk mengetahui lebih dalam. Misalnya pendekatannya tuh kita bisa ngelihat ada potretnya juga, ada biografinya,
ada juga ini tentang dokumenter tentang musik, ada sejarahnya juga. Jadi sebenarnya dari yang tadi itu masih sangat bisa, dari tipe-tipe dokumenter tadi itu masih sangat bisa untuk dikombinasikan gitu. Gak mesti salah satu misalnya biografi fokus ke biografinya saja. Jadi bisa sangat dikombinasikan. Yang selanjutnya salah satu contoh investigasi, boleh di play juga. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. I started tracking down all these Cambridge Analytica ex-employees. Someone else that you should be calling to committee is Brittany Kaiser. Brittany Kaiser, once a key player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower. The reason why Google and Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on Earth. We targeted those whose minds we thought we could change. Ya, karena agak panjang durasinya, boleh ke yang tadi dulu tapi di stop. Kalau ini salah satunya tipe dokumenter tentang investigasi. Tapi memang source-nya bisa macam-macam. Bisa kita ngelihat ada memang seperti dokudrama atau yang kita ada pengadeganan, kita syuting pengadeganan. Ada juga yang berdasarkan materi berita, berdasarkan dokumentasi arsip. Seperti tadi misalnya ada Presiden Trump, ada apa. Jadi bisa sangat dikomunikasikan kalau genre yang memiliki pendekatan investigasi. Selanjutnya mungkin yang terakhir. Sebetulnya sih situasi hari ini udah mengerikan nih. Negeri ini terombang-ambing tanpa arah. Saat ini tuh kebetulan sedang banyak cobaan ya. Menurutku kita nggak fokus sekarang. Nggak ada ikatan di depan, kita mau kemana. Produksi batu baranya banyak, harganya tinggi, kan dapat uang kita banyak. Uangnya itu harus dihabiskan tahun itu juga. Kalau kita nggak punya respect kepada kesenian, itu akar dari kebudayaan bullshit dan pembangunan kebudayaan di Indonesia. Perhatikan dong. Jadi hukum itu kan dipakai sebagai alat politik, alat kekuasaan, dan hukum dipakai sebagai alat untuk memperkaya diri. Kan cuma itu yang menjengkelkan saya, bahwa orang dibatalkan potensi untuk berpikir hanya karena fanatisme pada kekuasaan itu. Ingin agar supaya mahasiswa punya atau publik umumnya punya cara berpikir lain dalam melihat masa depan ini, maka dibuat sekolah itu, sekolah ilmu sosial. Tapi cuman mungkin 3 tahun terus dilarang oleh pemerintah karena dianggap itu di luar. Jadi kalau kondisinya semakin buruk dari sekarang, ya ekonomi kita niscaya akan terpangkas pertumbuhannya cukup besar. Jangan ngomong tentang bangsa yang besar deh kalau ada pramugari ngasih peragaan, keselamatan, terus kita semuanya kalau nggak baca HP. Bullshit. Karena berarti dia nggak care sama orang. Ini loh yang bikin stres di masyarakat. Kok gue tukang sampah, anak gue jadi tukang sampah. Kok dia jenderal, anaknya jenderal juga. Kok nggak bisa anak gue jadi jenderal? Kita harus bertumpu pada kekuatan utama kita yang tidak dimiliki oleh yang lain. Bikin parameter bahwa kesetaraan warga negara mendahului segala macam perbedaan. Kalau kita cari penguasa, kita harus cari manusia yang bisa bikin keputusan. Bangsa itu rekayasa, bangsa itu fiksi.
Karena fiksi maka harus dirawat. Kalau dokumenter yang ini lebih fokus kepada mencari jawaban atas permasalahan yang ada di Indonesia berdasarkan sudut pandang pakar dari politik atau filsafat, ada juga Faisal Basri dari ekonomi, ada juga Haris Azhar tadi dari hukum, dan juga Sujiwo Tejo dari sudut pandang seni dan kebudayaan. Jadi bisa juga lebih ke mencari pakar-pakar untuk menjawab dari masalah tersebut. Biasanya juga dokumenter tuh dibangunnya atau idenya dari sebuah masalah, dan isi dokumenternya tuh tentang mencari jawaban atau mencari solusi terhadap masalah tersebut. Oke, boleh selanjutnya. Oke, mungkin setelah tadi kita bahas sedikit tentang film dan dokumenter, sekarang kita mau ngebahas lebih ke video production. Karena video production ini cukup universal, bisa juga banyak yang bisa kita apply untuk pendekatan-pendekatan lain seperti dokumenter, film, dan iklan ataupun hal-hal lainnya. Kalau di video production step ini sebenarnya ada apa aja sih? Aku ngebaginya ada 4 tahap. Sebelum pemasaran atau distribusi itu ada tahap paling awalnya adalah development, ada juga pre-production, persiapan, ada juga production atau shooting, dan juga post production atau editing. Aku akan bahas sedikit satu persatunya. Oke, boleh selanjutnya. Nah, development. Kalau dalam skema film tuh tahap ini tuh dilakukan sama 3 orang atau disebut dengan triangle system. Jadi ada produser, ada sutradara, ada penulis. Biasanya di tahap development ini tuh mulai dari pengembangan ide, menentukan jenis ceritanya mau seperti apa, genre-nya mau seperti apa, dan juga penulisan skenario. Kalau di skema di luar film, misalnya iklan, biasanya tuh dari brand atau dari klien tuh setelah ngirim initial brief mau bikin seperti apa, tim kreatif tuh bisa brainstorming. Brainstormingnya tuh bisa juga mengundang ahli-ahli di tim-tim lainnya, misalnya mengundang editor atau DOP untuk dapetin sudut pandang mereka tentang proyek yang akan dijalanin. Itu di sebelah kanan kita bisa ngeliatin itu salah satu snippet story di Blue Orange kalau lagi development. Biasanya sesajennya itu ada tahu goreng sama ada jus, biasanya gitu kalau di Blue Orange tuh sambil brainstorm bareng-bareng, kita discuss, ada sesajennya itu. Boleh next? Sekarang kita bahas di pre-production. Nah, pre-production ini adalah tahap perencanaan atau persiapan sebelum proses syuting. Jadi ketika naskahnya udah jadi atau udah rampung, seluruh departemen tuh menyiapkan sesuai kebutuhan konsep arahan dengan visi sutradara. Dimulai dari first PPM. PPM tuh pre-production meeting. Biasanya di pre-production meeting tuh sutradara tuh mengarahkan visinya, kita ingin membahas seperti apa sih, apa yang mau kita achieve di sini, atau ada referensi apa segala macam, biasanya kita brief di situ. Setelah itu ditentuin juga produser tuh menentukan timeline kerja, misalnya timeline kapan storyboard harus sudah jadi, kita syutingnya kapan kita harus sudah punya pemainnya gitu, kapan ada misalnya kita mau ada fitting atau tes make up. Ada juga yang disebutnya dengan reki atau seperti gladi resik atau GR. Ada juga workshop untuk kebutuhan tertentu, misalnya ada adegan mobil tabrakan atau hal-hal yang kita rasa kompleks dan perlu workshop dulu, perlu latihan dulu, itu biasanya ada sesi tersendiri untuk workshop. Dan juga ada yang disebutnya reading atau pembacaan skenario. Jadi seluruh talent atau pemain itu membacakan skrip sesuai dengan bagiannya masing-masing. Supaya apa? Supaya saat production nanti udah nggak ada debat terlalu panjang lagi, misalnya kok pembawaannya kurang ini kurang itu baiknya nih saat reading. Jadi pas syuting itu sebenarnya harusnya udah sama-sama tahu apa yang akan kita
buat gitu. Di sini juga ada pembuatan shooting schedule. Nah, shooting schedule ini tuh biasanya di-arrange oleh asisten sutradara. Jadi asisten sutradara itu membuat shooting schedule, misalnya jam subuh nih, jam 5 kita harus loading barang, atau jam 6 krunya udah semuanya harus sudah datang, jam 7 kita mulai kamera roll misalnya, kapan jam 12 kita makan siang, itu semuanya harus sudah di-scheduling, dan yang mana dulu yang mau di syuting, yang mana yang belakangan gitu. Biasanya kalau secara syuting schedule itu kita kalau ada scene outdoor biasanya kita ngedahuluin scene outdoor karena takutnya ada kendala seperti hujan atau misalnya keburu takutnya mataharinya nutup, biasanya scene outdoor tuh didahulukan. Nah, kalau final pre-production meeting ini lebih kayak confirm seluruh brief yang di awal tuh udah sesuai belum, semuanya udah aman belum gitu sebelum kita mau syuting gitu. Pasti saat pre-production meeting tuh arahan sutradara tuh pengennya ABC, bisa aja di tengah-tengah ada perubahan, misalnya nggak ada lokasi yang dapat sesuai itu, misalnya mau ada lokasi pantai diganti jadi danau atau segala macam gitu, nanti itu udah di present ulang saat final pre-production meeting atau final PPM. Oke, boleh selanjutnya. Ini production atau yang biasa kita sebut sebagai shooting day. Production itu merupakan tahap pengambilan gambar berdasarkan konsep atau kebutuhan yang direncanakan pada tahap sebelumnya. Jadi kalau di hari syutingnya, misalnya tim produksi nyiapin kebutuhan logistik, akses, gitu, mengatur sarana untuk kebutuhan syuting, dan selanjutnya tim artistik baru nyiapin set-setnya dipimpin oleh art director, baru masuk tim kamera dipimpin oleh DOP, melakukan penetapan posisi kamera dan angle, dan juga tim lighting yang dipimpin oleh gaffer memposisikan dan mengatur intensitas cahaya. Asisten sutradara juga mengatur blocking pemain dan memanage waktu persiapan. Barulah mulai syuting sampai selesai. Setelah syuting, boleh selanjutnya. Setelah syuting, kita mengenal istilah, sebelumnya ada overhead persyutingan ya. Kadang-kadang kalau syuting tuh, kalau aku awal-awal dulu syuting ya, ada aja masalah-masalah yang sering terjadi di lapangan, misalnya ya, wah lensanya kurang wide nih, gitu. Harusnya kita sewa lensa ini nih, gitu. Atau lah ternyata ada kereta tiap 15 menit nih, bocor nih di sound, jadi kita nggak bisa take dialog nih karena ada kebisingan, atau enggak ada harus cari angle dulu dan lain-lain. Ini sebenarnya bisa diminimalisir atau bisa dicegah dengan, boleh selanjutnya, dengan proses reki. Reki ini adalah yang tadi ada di production ya. Reki ini secara definisi itu proses mengunjungi lokasi syuting yang akan digunakan untuk mematangkan persiapan dan menghindari masalah teknis yang akan terjadi saat proses syuting. Prosesnya ngapain aja sih? Penempatan adegan mau di mana, blocking pemainnya mau di mana, angle kameranya mau dari mana. Jadi nanti pas hari syuting itu udah nggak cari angle lagi atau apa lagi gitu. Jadi ada yang disebut dengan reki. Pencahayaan yang kita mau apa segala macam, memperhatikan juga potensi gangguan suara atau menentukan layout produksi. Layout produksi ini maksudnya seperti ini. Kalau kita syuting film atau iklan, biasanya tim produser tuh saat mengunjungi lokasi itu menempatkan, nanti sutradara tendanya di sini ya, nanti talent nunggunya di sini ya, wardrobe nanti ganti bajunya di sini. Itu harus sudah disiapkan juga. Jangan sampai hari H baru dicari-cari gitu. Siapa aja yang in-charge di sini? Ada sutradara, produser, manajer lokasi, penata kamera, penata cahaya, penata artistik, dan penata suara. Jadi sebenarnya siapa in-charge ini tuh bisa dibilang hampir seluruh tim, tapi chief-chiefnya aja atau kepala-kepala dari setiap departemen. Boleh selanjutnya? Nah, ini salah satu contoh reki di Blue Orange. Di sebelah kanan kita bisa ngeliatin ada orang megang iPad, dan di depannya ada yang lagi blocking. Actual footage-nya di sebelah kirinya gitu. Bisa lihat juga gambar selanjutnya ada orang yang lagi megang iPad juga, dan hasilnya adalah yang sebelah kirinya saat syutingnya. Aplikasi apa aja sih yang bisa nge-support proses ini tuh? Aku juga kasih notes buat kalian yang mau, sangat berguna juga untuk didokumenter aplikasi-aplikasi ini. Boleh next. Nah, ini mobile apps for filmmakers. Ada yang namanya Sun Surveyor. Biasanya Sun Surveyor itu
aplikasi sebelah di frame paling kiri ya. Ini tuh ketika seperti kamera, tapi nanti ada titik matahari terbenam, matahari terbitnya, dan jam 11 tuh mataharinya di mana gitu. Jadi kalau kita mengunjungi lokasi malam-malam, kita tuh kan bingung ya, sebenarnya ini sunsetnya dari mana, sunrise-nya dari mana. Ini kita bisa nentuin, dan itu bisa juga kalau di Jakarta kan kadang-kadang misalnya scene-nya lokasinya ketutupan gedung-gedung. Kita bisa lihat juga, oh matahari itu baru muncul di lokasi kita tuh misalnya jam 3 sore nih karena ketutup gedung atau apa segala macam. Ini sangat penting banget untuk kita nentuin. Atau enggak misalnya dokumenter tuh paling cukup sering ada time lapse. Misalnya time lapse tuh matahari terbit gitu. Kan kita datang dari gelap ya, kita belum tahu mataharinya ada di mana. Jangan sampai kita ngetek kamera di sini, taunya mataharinya muncul di sudut lain gitu. Itu sun surveyor itu penting untuk menentukan posisi matahari. Selanjutnya ada CAD-REX. CAD-REX ini tuh sebenarnya lebih ke aplikasi untuk kita nentuin angle atau syutingnya, mau shotnya seperti apa. Bisa memang pakai kamera, tapi kalau CAD-REX ini bisa diinstal di HP dan iPad. Seperti tadi contoh sebelumnya tuh, waktu kita rekik, kita biasanya cukup pakai iPad. Jadi diinstal di iPad, kita bisa pilih nanti kamera yang akan kita gunain apa, lensanya apa gitu. Jadi saat kita cari-cari angle tuh bisa aplikasinya bisa menyesuaikan. Kita nggak harus ganti lensa dulu, ganti lensa wide, ganti lensa ini. Itu aplikasinya bisa mensimulasikan lensa dan kamera yang akan kita pakai. Kalau yang terakhir ini shot designer itu lebih kepada untuk blocking gitu. Kalau memang kita belum pernah ke lokasinya, dari foto lokasi kita bisa ngukur kira-kira nanti lightingnya akan di mana gitu. Jangan sampai nanti ternyata konsep lighting yang udah dibuat oleh tim lighting ternyata penempatannya bocor di kamera kayak gitu-gitu. Ini untuk meminimalisir atau mempermudah proses produksi. Jadi kita harus matangin seluruh pre-production-nya supaya production-nya berjalan dengan lancar. Boleh next-nya? Ini post production atau tahap penyuntingan materi yang sebelumnya direkam. Jadi proses editing ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu ada offline dan online. Offline itu mulai dari loading data, kita assembly, kita pilih, kurasi, ada yang disebutnya rough cut. Rough cut itu lebih kayak pemotongan panjang pendeknya, pengaturan penempatan posisinya. Fine cut lebih ke udah tipis-tipis, kita editnya hanya lebih dirapi-rapihin, dan akhirnya picture lock. Setelah picture lock atau gambarnya disetujui oleh sutradara dan misalnya klien, baru kita mulai ke tahap selanjutnya, tahap color grading, tahap misalnya visual effect atau mau ditambah animasi, atau mau ada musik, kita bikin musik sendiri gitu. Jadi harus udah lock dulu, jangan sampai dia masih berjalan terus animasi dibuat atau musik dibuat, jadi nantinya nggak sinkron gitu. Jadi memang harus editingnya udah selesai dulu secara cut-to-cut-nya, baru lanjut ke tahap online editing. Online editing ini seperti yang tadi disebutkan, ada juga pembuatan musik, ada juga audio mixing, dan sampai selesai exporting. Oke, untuk selanjutnya boleh. Overhead editor video. Biasanya untuk editor-editor atau production yang pemula tuh ada keluhan seperti ini nih. Banyak banget nih footage-nya. Mana banyak improve banget di lapangan, nggak sesuai konsep, terus gimana nih editnya gitu kan. Jawabannya tuh ada di selanjutnya. Kalau misalnya kalian bingung mulai ngeditnya dari mana, materinya banyak banget. Ada 3 faktor pengontrol shot. Pertama, kita kurasinya dari fungsi dulu, karena setiap shot itu memiliki informasi dan fungsi yang berbeda-beda. Misalnya shot tentang matahari terbenam, atau shot tentang establish kota Malang misalnya, itu kan ada informasi. Nah, kita kurasi dulu kira-kira, oh ini gambarnya ini goyang nih atau apa, nggak terlalu jelas mau nge-shoot apa, yang kayak gitu bisa kita take out. Jadi nomor 1 kita fokus ke fungsi-fungsi dulu, kira-kira footage-nya ada fungsinya, kita taruh di timeline editing. Setelah fungsi baru kita ke struktur. Jadi struktur itu penempatan shot atau scene agar ceritanya itu dapat berkesinambungan dan memiliki alur yang dapat mendukung penceritaan. Jadi setelah kita breakdown shot-shotnya ini yang kepake semua nih, baru kita bisa strukturisasi lagi. Misalnya ini bisa taruh di depan, ini taruh di belakang gitu.
Nah, setelah ada fungsi dan struktur, tapi durasinya kepanjangan nih, jadinya kita mau syuting, outputnya mau 10 menit, tapi kita editingnya masih 20 menit nih misalnya. Baru kita mainin proporsionalnya. Kalau proporsional ini lebih ke panjang pendeknya sebuah adegan. Jangan sampai ibaratnya ada kita syuting main talentnya sama supporting talentnya malah scene-nya lebih banyak supporting, atau jangan sampai informasi yang mau kita fokusin nih misalnya tentang kita mau berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga misalnya ya, tapi kita malah terlalu banyak masukin hal-hal lain di luar itu. Jadi porsinya itu memang harus ditentuin. Jadi pertama fungsi, kedua struktur, yang ketiga baru porsinya. Oke, selanjutnya boleh. Nah, kalau dari menurut saya pribadi, ada tiga faktor atau kunci yang mempengaruhi di pembuatan video making ini. Nomor satu tuh yang paling harus kuat itu story dulu. Jadi ceritanya kuat, unik atau berkarakter merupakan fondasi utama dalam membuat film yang bagus. Kalau kita mengacu pada film-film yang menang penghargaan, hampir semuanya tuh karena kekuatan story-nya, bukan karena yang kayak wah ini kameranya bagus dan jadi menang gitu. Mungkin juara 2 atau juara 3 atau banyak juga video-video yang bagus nggak menang penghargaan, padahal menurut kita editingnya keren atau misalnya gambar-gambarnya keren. Karena menurut saya sendiri faktor utama dalam sebuah film atau video itu story-nya. Setelah story baru kita maju ke estetika. Estetika ini kalau di film tuh dikenalnya sebagai mise en scene. Mise en scene ini tuh adalah seluruh elemen artistik yang ada dalam frame yang sangat menentukan komunikasi secara bahasa visual atau juga mempengaruhi mood dan emosi. Ibaratnya nih ya, jangan sampai misalnya kita mau bikin dokumenter yang moodnya sebenarnya harusnya di sini itu sedih. Oke, kita wawancara ibu korban bencana misalnya ya, tapi background kita tuh ada orang lagi pacaran ketawa-ketawa misalnya, di background itu di belakangnya tuh ada yang lagi happy-happy gitu. Itu kan secara estetikanya mengganggu mood dan emosi video yang mau kita achieve. Jadi estetika yang harus diperhatikan adalah seluruh elemen yang ada di dalam frame gitu. Harus bisa mendukung tentang video ini. Apakah misalnya nanti narasumber itu kita wawancaranya di kain belakangnya backgroundnya hitam aja gelap atau apa, itu hal yang perlu dipertimbangkan. Yang terakhir adalah faktor teknis. Faktor teknis ini itu karena ini kita industrinya audiovisual ya, jadi medium seni yang erat dengan kebutuhan teknis dan dibantu oleh teknologi. Misalnya kita mau ada treatment seperti kebutuhan shot seperti butuh drone, butuh kamera underwater, atau butuh teknis kamera yang movement seperti apa, itu diperlukan kesiapan teknis. Jadi kalau bisa, editing juga adalah salah satu faktor teknis ya gitu. Jadi story-nya kuat, estetikanya atau misalnya scene-nya udah sesuai dan dibantu dengan teknis yang sesuai, itu harusnya bisa menjadi karya yang maksimal gitu. Boleh selanjutnya. Nah, langsung kita bahas ke apa sih kreativitas itu. Kalau kita mengacu pendapatnya Steve Jobs itu, creativity is just connecting things. Maksudnya apa? Boleh diselanjutkan. Next. Jadi creativity is about connecting the dots. Jadi kreativitas itu adalah tentang menyambungkan titik ke titik lain gitu, menjadi sebuah garis. Misalnya titiknya apa sih? Misalnya bisa dari hobi. Ini kita ngomongin lagi membuat ide yang kreatif ya. Jadi kalau kita ngelihat ya, sutradara di Indonesia ya banyak banget kan. Apakah mereka semua sekolah film? Banyak yang enggak juga gitu. Mungkin mereka dari background berbeda, tapi mereka bisa menjadi sebuah sutradara. Karena apa? Karena kreativitas itu tentang tentang dots yang ada di dalam diri kita. Misalnya hobi kita, pendidikan kita, atau dari filsafat, dari pergaulan, dari wawasan. Boleh sebelumnya dulu. Dari pengalaman dan lingkungan. Jadi kalau mungkin teman-teman di UB ini kan pasti sangat dekat ya dengan informasi soal hukum. Nanti ketika bikin film hukum,
bikin film tentang hukum, mungkin kalian bisa sangat lebih matang dibanding orang-orang lain yang backgroundnya bukan ada background hukum gitu. Kan ada juga yang bilang kalau kita mau bikin film itu harus film yang dekat dengan kita. Sebenarnya nggak selalu harus dekat, tapi kita harus mendekatkan kepada film yang mau kita buat. Misalnya kita mau bikin film tentang kekerasan, misalnya kita mau bikin film tentang misalnya tentang kehidupan orang di Papua, berarti mungkin kita harus mendekatkan, kita harus riset dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi bikin film tuh memang nggak harus yang dekat dengan kita, tapi kalau kita bikin film yang dekat dengan kita, biasanya itu akan menjadi film yang dapat dinikmati dengan baik gitu. Boleh selanjutnya. Dari dots-dots ini, boleh ke slide selanjutnya. Dari mana sih munculnya ide? Nah, ide ini bisa dari internal ataupun eksternal. Internalnya tuh lebih ke pengalaman pribadi, mulai dari kegelisahan kita, atau dari kita punya kebencian tentang sesuatu, cinta, atau patah hati, atau tentang kepercayaan, itu tuh bisa jadi sebuah ide. Biasanya kan kalau komika atau stand up komedian tuh idenya dari keresahan, nah gitu. Itu juga bisa banget. Yang semakin nyata atau semakin real tuh akan semakin relevan untuk nyampe ke audiens gitu. Kalau eksternal apa? Contohnya untuk kita mencari ide, kita bisa observasi dari berita, dari peristiwa, dari filsafat ataupun narasumber lain. Atau juga kita bisa referensinya dari buku, dari novel, dari puisi, dari musik, dari film. Karena banyak juga film yang divisualkan atau dibuat berdasarkan novel yang udah laris dulu gitu misalnya ya. Oke. Selanjutnya. Nah, untuk hari ini aku lebih nekaninnya pernah ngeliat quotes ini nih. Sometimes how to say is more important than what to say. Jadi kalau kita ngelihat tuh sekarang tuh kadang-kadang orang tuh lebih fokusnya ke apa yang mau kita omongin. Kita mau ngomongin tentang prokes atau mau ngomongin apa tanpa memikirkan pengemasannya gitu. Pengemasan itu sangat penting banget di industri audiovisual. Jadi jangan sampai kita udah riset panjang segala macam tentang materi dokumenternya ini gitu, tapi kita nggak mikirin gimana caranya orang tuh mau bertahan nonton film kita ini gitu. Misalnya durasinya 15 menit. Gimana sih caranya supaya orang tuh mau nonton dari opening sampai ending film gitu. Oke, mungkin itu aja yang aku bahas. Karena keterbatasan waktu, mungkin kita boleh lanjut ke sesi selanjutnya. Silahkan untuk moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Fikri Nugraha atas pemaparan materinya yang luar biasa menarik dan insightful banget nih teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih ya Kak Fikri. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Jadi kepada partisipan semua yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand atau langsung menuliskan pertanyaan melalui kolom chat. Pada peserta yang bertanya dipersilahkan. Baik, sudah ada penanya pertama dari Panji Aditya, dipersilahkan. Tes, sebelumnya apakah suara saya terdengar, moderator? Terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Fikri, teman-teman panitia dan seluruh peserta sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin yang pertama, Mas, saya mau tanya terkait, sebelumnya izinkan saya jelasin dulu. Bahwasannya saya sebelumnya belum pernah terlibat dalam suatu proses pembuatan film, video dan sebagainya. Cuman saya tertarik aja mengetahui hal-hal di baliknya gitu, Mas. Karena jujur saya sangat suka film, terutama film-film yang ada di Indonesia. Jadi saya pernah baca suatu artikel itu, Mas, mengenai semiotika atau istilahnya apa ya? Mungkin biar mudah dimengerti sama teman-teman yang lain, berkomunikasi tanpa kata gitu, tanpa dijelaskan secara langsung. Nah, mungkin saya mau nanya terkait apakah semiotik ini sangat penting untuk menjelaskan dan menguatkan inti cerita, dan juga apakah hal itu wajib dibuat atau wajib diterapkan dalam sebuah film, dan mungkin boleh dijelasin, Mas, bagaimana sih cara membuatnya, apa yang perlu
dipersiapkan, diperhatikan, dan lain-lain. Mungkin itu aja pertanyaannya, Mas. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau pertanyaannya banyak. Baik, terima kasih Bang Panji atas pertanyaannya. Kepada Kak Fikri dipersilakan untuk menjawab, Kak. Oke, semiotika sebenarnya itu balik lagi kepada apakah balik lagi pertama kepada genrenya ya. Tapi memang semiotika itu adalah hal yang bisa dibilang kan kita menyampaikan sesuatu dengan simbolis atau tidak secara gamblang, itu akan menambah unsur seni yang ada di dalam film kita gitu. Sebenarnya unsur semiotika tuh hampir selalu ada dalam film ya, cuman memang interpretasinya memang bisa beda-beda gitu. Jadi lebih ke bahasa visual gitu. Memang karena film yang baik itu sebenarnya adalah film yang tidak perlu dijelaskan dengan apa ya, dengan gamblang gitu. Jadi bahasa visual tuh udah bisa mengkomunikasikan itu gitu. Kalau penerapannya sebenarnya kita mungkin jangan langsung fokus ke semiotikanya, tapi misalnya saat development script gitu, apa aja sih nanti yang bisa kita ganti nih dari ini tuh kayaknya semuanya tuh terlalu gamblang nih. Kalau misalnya ibaratnya sinetron ya, kalau sinetron tuh kan kadang-kadang ada hal-hal yang sebenarnya nggak usah dijelaskan tapi dijelaskan ulang nih. Misalnya apa ya, ada adegan monolog akan kuracuni dia gitu, misalnya kayak gitu-gitu ya misalnya. Padahal dia secara bahasa visual udah pegang racun, udah dengan ekspresi itu, tapi ditambahin lagi kayak gitu. Itu kan sebenarnya mengurangi estetika gitu. Jadi jadi ada double atau bahkan triple information yang sebenarnya tanpa dia ngomong gitu pun kita udah tahu secara bahasanya gitu. Kalau semiotika itu justru sebaliknya dari itu, kita tidak menggamblangkan, dan itu kalau semiotika itu biasanya seperti simbol itu sifatnya tidak universal atau hanya dipahami oleh kalangan-kalangan tertentu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan terakhirnya apa, sorry? Bagaimana membuat dan menentukan semiotik yang baik gitu, Mas? Oke, kalau menentukannya sebenarnya kita pertama nggak harus fokus ke semiotiknya dulu, kita fokus ke suatu penceritaan yang utuh dulu. Nah, dari setelah utuh itu baru kita gali atau kita explore lagi kira-kira mana nih yang bisa jadi part-part yang bisa kita masukin semiotikanya gitu. Nggak mesti kita tuturkan atau secara gamblang gitu. Biasanya kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya kita fokus dari awal pengen masukin ini yang semiotika, padahal sebenarnya secara penceritaannya belum kuat, itu akan bikin penonton bingung gitu. Dan perlu di note juga kalau penempatan semiotika ini harus juga disesuaikan dengan target audience masing-masing atau nanti distribusinya akan kemana gitu. Jangan sampai itu hal misalnya ini target audiensnya pengen untuk seluruh dunia gitu misalnya untuk di YouTube, tapi sebenarnya secara semiotika ini hanya dipahami oleh orang-orang yang ada di Jawa Tengah misalnya gitu. Itu mungkin dari saya. Oke, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Sangat jelas. Sukses selalu, Mas Fikri. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Fikri atas jawabannya. Untuk penanya selanjutnya ada dari Muhammad Reihandi. Kepada Bang Andi dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Bang Fikri, aku izin bertanya gitu. Kemarin kan juga aku sempat ikut syuting-syuting gitu ya Bang ya. Ada satu proyek itu, dan dari pengalamanku itu di dunia perfilman kan ada tadi dari proses development gitu, terus ada pre-pro, production sama post-pro gitu ya. Nah, yang aku lihat tuh kalau misalnya sutradaraku tuh kan harus istilahnya tuh bisa ngedevelop script, terus juga bisa maintain kru yang tugasnya banyak, ada yang dari tim art dep, ada yang dari wardrobe, kameramen, terus script continuity gitu-gitu ya. Nah, menurut Bang Fikri sendiri itu gimana sih caranya Bang Fikri itu ya sebagai sutradara bisa stay dan konsisten sama konsep yang Bang Fikri punya
hingga akhirnya proyeknya Bang Fikri ini menjadi hasil karya yang luar biasa. Mungkin pertanyaanku itu sih Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Rehan. Sebelumnya kalau boleh tahu Mas Rehan ini di videonya biasanya di departemen Aku apa? di Ya? Art ya, Mas. Art Department. Ya. Oke, mengulang pertanyaannya. Jadi gimana caranya biar bisa konsisten gitu dan menghasilkan karya di tengah dinamika yang ada di dalam production. Karena kan memang sutradara ini tuh ininya sangat banyak ya, yang harus di maintain ini sangat banyak ya dari awal sampai akhir tuh. Sebenarnya ketika kita punya konsep tuh kita sebenarnya pemilihan kru tuh sangat penting di awal ya. Jadi ketika kita punya, kalau dalam iklan tuh biasanya ya, oh ada briefnya kita mau bikin iklan soal iklan mobil nih, oh berarti kita cari krunya yang udah pernah juga atau apa segala macam. Kita memilihnya berdasarkan kebutuhan konsep dulu gitu. Atau juga kalau misalnya kita ngomongin tugas itu kan pasti kan nggak bisa ya kita cari kru-kru yang udah berpengalaman seperti itu. Biasanya dari faktor kedekatan dulu, kita ngobrol dulu nih gitu. Jangan sampai orangnya tuh sebenarnya udah kelihatannya ogah-ogahan gitu ya, setengah-setengah hati, itu udah nggak akan benar sebenarnya gitu. Jadi proses pertama tuh kita harus bisa menentukan pemilihan kru yang sesuai dengan yang kira-kira nih bisa nih dia ngebantu untuk visi kita. Jadi bukan soal teknis aja ya, kadang-kadang mungkin kita bisa hire orang yang berpengalaman, tapi kalau dari dianya sebenarnya tidak mau all out di proyek ini, itu tidak akan menghasilkan karya yang maksimal juga gitu. Baik lagi ke kebutuhan sutradara tadi, memang sutradara itu dituntut untuk menjadi seorang generalis. Generalis itu dalam artian dia harus ngerti dari proses awal sampai akhir. Jadi ketika dia ngasih brief atau ngasih reference arahnya kemana, harus jelas. Jangan sampai jadi sutradara yang oke, gue maunya jadi sutradara, gue nggak mau belajar tentang editing, gue nggak mau belajar tentang kamera gitu, karena gue mau jadi sutradara. Kalau kayak gitu mungkin bisa aja, tapi nanti ketika kita nge-brief seseorang, nanti kita tuh nggak benar-benar tahu, cuma tahu kulitnya doang gitu. Jadi saat kita nge-brief editor, nge-brief kameramen dan lain segala macamnya, kita harus udah sangat tahu apa sih yang sebenarnya visi kita tuh. Kalau misalnya dari awalnya kita sama bingung, oh gue tuh sebenarnya mau bikin hal kayak gini, cuman urusan gambarnya itu gue serahin ke lu aja deh. Nah kayak gitu memang akan sulit untuk nanti maintainnya gitu. Jadi pertama tadi pemilihan kru, dan juga kita harus matangin juga semua departemen. Jadi seorang sutradara harus bisa menjadi orang yang generalis dan juga bisa menentukan keputusan gitu. Mungkin dalam hal production tuh ada juga tipe sutradara yang benar-benar sesuai dengan konsep, ada juga tipe sutradara yang suka hal yang spontan gitu. Biasanya bisa dikombin juga gitu. Yang penting kita harus tahu dulu dari awal tuh backgroundnya seperti apa proyek ini dan komunikasi objektifnya apa gitu. Jangan sampai objektif yang kita mau achieve itu kemana-mana gitu. Tapi pasti dalam syuting itu memang hampir tidak pernah 100% dengan konsep ya gitu. Pasti ada matriks-matriks yang nggak bisa kita sesuaikan, tapi itu tidak selalu buruk ya. Bisa juga kadang-kadang perubahan itu bersifat lebih bagus. Misalnya di syutingnya kita nggak ada konsep misalnya golden hour, tapi karena kita syutingnya molor jadinya ada golden hour-nya, misalnya kita di sunset misalnya kayak gitu. Jadi perubahan tuh tidak selalu buruk ya gitu. Itu sih mungkin dari aku. Oke, Bang Fikri, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fikri atas jawabannya. Apakah dari Bang Andi ada feedback lagi atau sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Oke, baik Bang Andi, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Ibrahim Sukasa dari Universitas Brawijaya. Permisi Kak Fikri, izin bertanya, mohon maaf melalui chat, dari 3 key factor yang tadi sudah dipaparkan, yaitu story yang kuat, estetik yang bagus, dan teknik yang sesuai. Di antara ketiga itu, yang mana kira-kira yang paling sering ditemukan kesulitannya?
Kepada Kak Fikri dipersilakan untuk menjawab. Dari 3 itu, kesulitan tuh sebenarnya tergantung case-nya ya, tergantung apa film yang akan atau video yang akan kita buat. Bisa juga kalau kendalanya di budget gitu, biasanya kita tuh akan memiliki kesulitan di bagian estetika tadi dan juga teknis. Misalnya teknis tuh, oh kita nggak mungkin sewa, kita cuma bisa pakai kamera gini aja gitu, kamera dipegang handheld gitu. Nah, kita nggak bisa sewa gimbal atau stabilizer, kita nggak bisa sewa drone, nggak bisa apa, itu biasanya lebih ke budget gitu kalau untuk urusan teknis. Kalau urusan estetika tuh sebenarnya itu bisa juga diakal-akalin gitu. Kalau misalnya budgetnya terbatas, kita mencari hal yang menyerupai. Kalau yang paling sering terjadi tuh biasanya sih problemnya lebih ke teknis mungkin ya. Kalau untuk di awal-awal tuh gimana sih kita tuh untuk mendapatkan yang kita mau tuh gitu. Karena kalau story itu balik lagi ke seleranya masing-masing ya gitu. Jadi menurut kita udah bagus banget, tapi menurut audiens kita enggak, kan itu sangat subjektif ya gitu. Gitu. Kesulitan yang paling sering aku alamin sih di bagian teknis dan soal penentuan setnya gitu. Kadang-kadang ada orang yang misalnya pengen punya, misalnya bikin video klip atau apa yang memiliki konsepnya tuh bagusnya sebenarnya jalannya di suatu tempat mana, tapi tempat itu ternyata kalau kita mau syuting di sana harus izin, dan izinnya bisa mahal banget gitu. Contoh aja, kita punya konsep sederhana tentang ada seorang pasangan yang mau bertemu di bandara. Nah, kalau kita mau syuting di bandara tuh kan ya, itu kan secara estetikanya memang udah bagus ya di sana sesuai konsep, tapi kalau perizinannya tuh dulu terakhir aku tanya tuh ya kalau di Jakarta tuh Terminal 3 tuh syuting tuh sewa tuh 40 juta ya, 6 jam. Jadi kayaknya dari situ mungkin kita harus tweak lagi dari segi story-nya, gimana kalau kita ketemunya di halte aja, halte terminal atau di mana gitu. Jadi kadang-kadang tuh story-nya tuh ada yang harus di-adjust lagi gitu dari 3 itu, menyesuaikan dengan kesiapan di bagian teknis dan mise-en-scene-nya gitu. Boleh selanjutnya. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Fikri Nugraha atas jawabannya. Dari Ibrahim sendiri, apakah ada feedback atau sudah cukup? Oke, berarti sudah cukup dari Ibrahim. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada dari Marsa Malikia dari Universitas Brawijaya. Sebelumnya, terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat informatif. Izin bertanya, boleh diceritakan produksi video apa yang paling menarik dan menantang buat Kak Fikri? Karena dari achievement yang sudah diraih Kak Fikri, sepertinya udah banyak banget pengalaman serunya. Terima kasih banyak Kak. Kepada Kak Fikri, dipersilahkan untuk menjawab. Yang paling, tadi itu pertanyaan yang paling menarik atau yang paling sulit? Yang paling menarik, Kak. Pengalaman yang paling menarik mungkin awal yang memorable ya menurut aku tuh sebenarnya waktu pertama kali ke luar negeri, syuting di luar negeri ya. Jadi dulu tuh memang dari kecil tuh saya belum pernah naik pesawat. Sekalinya naik pesawat tuh langsung ke Jepang dan ada job dan kerja gitu. Jadi banyak hal yang mesti diadaptasi gitu. Pertama, gimana sih rasanya naik pesawat pertama, gimana rasanya keluar negeri pertama gitu. Itu umur 18 atau 19 gitu ya. Itu tuh banyak banget hal-hal yang aku pelajarin, dan ternyata di Jepang tuh baru tahu juga misalnya mereka banyak yang mereka tuh nggak pada bisa bahasa Inggris dan hal lain gitu. Banyak juga yang aku penyesuaian adaptasi gitu. Dan project di situ sih sebenarnya cukup simpel ya, projectnya pre-wedding, tapi sangat memorable karena banyak hal-hal pertama yang aku alamin gitu. Kalau project-projectnya lain yang menarik ya biasanya project-project yang jauh-jauh itu biasanya selalu seru ya, selalu menarik. Kayak misalnya project terakhir sebelum bulan puasa kemarin aku ke Raja Ampat gitu. Itu biasanya kita nemuin banyak dunia baru yang baru kita informasi atau misalnya wawasan baru gitu kalau ke suatu tempat.
Jadi kalau misalnya aku ditanya proyek yang paling seru tuh yang jauh gitu, yang pergi-pergi kemana, misalnya waktu itu ada juga proyek ke Mekah gitu, kayak gitu-gitu sih biasanya selalu seru-seru. Kalau yang paling sulit biasanya kalau syuting sih di Jakarta gitu. Kalau justru yang paling sulit itu di Jakarta, karena di Jakarta itu biasanya aku nge-handle bikin iklan apa segala macem. Yang bikin sulit itu biasanya ekspektasi klien dengan budget yang klien kasih tuh nggak sesuai gitu. Lebih ke kayak gitu sih sebenarnya. Dia pengen kayak bikin iklan kayak gimana, tapi budgetnya hanya seperti ini gitu. Tapi kan kita tetap dari awal, once kita udah terima job itu, kita harus semaksimal mungkin berusaha untuk mendapatkan hasil yang klien mau gitu. Jadi kesulitannya lebih ke itu sih biasanya kendalanya. Kalau yang paling menarik tadi ya, yang jauh-jauh syutingnya gitu. Oke, terima kasih Kak Fikri atas jawabannya. Mungkin dari Marsha ada feedback atau sudah cukup? Oke, sudah cukup. Terima kasih Marsha atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Sylvia. Halo Kak Fikri, izin bertanya melalui chat. Menurut Kakak, apa solusi yang tepat untuk masalah dana dalam memproduksi sebuah film? Terima kasih. Kepada Kak Fikri dipersilakan untuk menjawab. Masalah dana, kalau misalnya kita mau bikin film-film idealis itu ya biasanya kita harus cari investor, orang yang mau menyumbangkan dana untuk film ini gitu. Masalah dana kalau itu biasanya kita harus bikin creative deck yang menariknya dalam artian ini bisa jadi sesuatu gitu. Misalnya distribusinya kemana harus udah jelas gitu, jangan sampai kita minta ada orang bayar atau investor ya, kita datang ke investor, saya punya ide nih gini, terus nanti tayangnya di mana? Nggak tahu gitu. Jangan sampai kayak gitu karena kan pasti investor tuh pengen tahu nih seberapa tekad kalian tuh seberapa tinggi sih gitu untuk bikin video ini tuh gitu. Misalnya nanti saya mau submit ke Cannes atau mau submit di Toronto Film Festival. Tapi jangan asbun juga, jangan cuma nyebutin juga, ntar kalau dia tanya lagi, emang kalau Toronto Film Festival kapan harus submitnya, ketentuannya apa aja, kita harus sudah bisa jawab juga gitu. Jadi kendala untuk bikin film idealis itu ya kita harus bikin konsep atau story yang menarik hati investor gitu. Investornya sih bisa hal-hal yang bisa dari orang-orang terdekat ya, misalnya dari kita punya kenalan om atau siapa yang punya bisnis gitu yang bisa dilibatkan gitu. Atau juga bisa kita crowdfunding, banyak juga kok misalnya badan perfilman Indonesia tuh biasanya ada juga yang nyiapin dana atau enggak dari Kemenpar gitu untuk ngepromosi Indonesia. Mereka biasanya nyiapin dana untuk anak-anak muda di Indonesia bikin film gitu. Kalau misalnya case-nya yang aku alamin ya, waktu itu kan di Institut Kesenian Jakarta tuh kalau kuliah tuh nonton film, bikin film, ya seputaran film kan. Nah, biasanya kalau bikin film tuh memang budgetnya cukup tinggi dan makanya kebanyakan kalau di kampusku dulu tuh terkenal dengan di situ tuh gampang untuk lulus, gampang untuk kerja tapi sulit untuk lulus gitu. Kenapa gampang untuk kerja? Karena banyak di Jakarta memang pusatnya perfilman, iklan dan sebagainya, jadi membutuhkan mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Dari kita kerja di situ biasanya banyak teman-teman aku dan saya sendiri pun biasanya kerja itu untuk nabung untuk tugas gitu. Jadi ketika ada tugas untuk bikin film, kita kerja tabungannya itu buat modal film kita gitu. Biasanya sih kayak gitu ya, muter-muter. Tapi bahkan banyak juga yang udah keasikan kerja jadi kuliahnya nggak fokus gitu. Seperti itu. Boleh ya diskus ya kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi juga soal tadi. Oke, terima kasih Kak Fikri atas jawabannya. Dari Sylvia, apakah sudah cukup atau mau kasih feedback lagi? Baik, terima kasih Sylvia atas pertanyaannya. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada yang raise hand. Kepada Alia, dipersilahkan. Oke, selamat siang Kak Fikri.
sebelumnya mohon maaf aku nggak bisa on cam dulu. Aku punya pertanyaan. Jadi kebetulan aku dari Universitas Multimedia Nusantara, jurusannya juga jurusan film. Aku mau nanya nih, Kak Fikri sebagai sutradara pasti kan punya idealismenya sendiri kan. Nah, gimana sih cara Kak Fikri menjawab client's brief yang nggak sesuai dengan idealisme yang Kak Fikri punya? Terima kasih. Terima kasih Alia. Jadi Alia ini tuh mahasiswi yang pernah magang di Blue Orange ya. Formal banget ya Alia. Iya betul. Oke. Menjawab itu gimana caranya menjaga idealisme terhadap client's brief. Jadi sebenarnya ya setiap project itu goalsnya memang beda-beda gitu. Kalau project idealis memang goalnya adalah mengekspresikan idealis kita. Tapi kalau misalnya kita menghadapi dengan iklan atau hal-hal yang bertipenya korporat, itu tuh kita harus menyesuaikan juga gitu. Jangan sampai kita mau idealis padahal kan ini klien yang bayar ibaratnya ya. Klien memang kalau dari situ tuh yang punya wewenang untuk menentukan hasilnya seperti apa gitu. Walaupun memang banyak perbedaan pendapat. Biasanya aku ngakalinnya ada dua hal. Yang pertama, kita sarankan untuk mengikuti yang kita mau, tapi jangan sampai idealis mentah biasa. Tapi misalnya kita harus ngasih data juga, ngasih riset, ngasih hal-hal yang dapat mendukung ini kita ide kita gitu. Jangan sampai hanya berdasarkan idealisme aja. Pertama gitu. Kalau misalnya dari kliennya cenderung menolak gitu, biasanya kita 1 sampai 2 kali mengingatkan bagusnya seperti ini. Tapi kalau yang udah 3 kali biasanya kita mengikuti versi klien. Nah biasanya kalau memang ada waktu, biasanya aku itu selalu bikin director's cut. Jadi misalnya saat syuting nih ya, kita tuh sebenarnya nggak mau ada orang adegannya pelukan nih gitu, terlalu menyi-menyi misalnya gitu, tapi si kliennya mau gitu, atau ada permintaannya mau gitu, ya udah kita tetap take, tapi nanti setelah selesai di editing kita buang aja. Jadi kita bikin own version gitu, director's cut disebutnya. Jadi gitu. Tapi balik secara hierarki, klien itu ada di atas kita. Jadi memang kita harus bisa memenuhi kebutuhan mereka karena mereka yang bayar kan gitu. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih kepada Kak Fikri atas jawabannya. Bagaimana Alia? Apakah ada feedback lagi atau sudah cukup? Sudah cukup menjawab. Terima kasih Kak Fikri. Baik, terima kasih juga kepada Alia atas pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan terakhir yaitu ada dari Triadi. Pertanyaannya melalui kolom chat. Assalamualaikum Kak Fikri, izin bertanya untuk tahapan editing. Aplikasi yang suka dipakai ya? Dalam sebuah video, aplikasi apa yang sering dipakai Kak Fikri? Terima kasih. Oke, kalau video editing di laptop biasanya aku pakainya Adobe Premiere itu. Dulu pernah pakai Sony Vegas tuh zaman SMA. Pas kuliah pakai Adobe Premiere, tapi biasanya kalau untuk aplikasi color grading tuh namanya DaVinci Resolve gitu. Jadi biasanya nggak cuma pakai satu aplikasi sih gitu. Kalau editingnya pakai Adobe Premiere, kalau coloringnya bisa ini aku chat aja ya, Adobe Premiere untuk editing, DaVinci Resolve untuk color grading, ada juga Adobe Audition untuk ngedit suara, dan Adobe After Effects untuk animasi. Kurang lebih sih ini yang biasanya kita pakai, tapi memang biasanya ada tim aku yang ngerjain gitu. Beda-beda orang. Oke, terima kasih Kak Fikri atas jawabannya. Bagaimana Triadi, apakah sudah cukup atau mau bertanya kembali?
Baik, terima kasih Triadi. Karena pertanyaan Triadi tadi merupakan pertanyaan terakhir, jadi mohon maaf banget kepada teman-teman semua, dikarenakan kita ada keterbatasan waktu, jadi sesi tanya jawab pada hari ini mungkin bisa dicukupkan terlebih dahulu. Terima kasih banyak atas partisipasi aktif teman-teman semua dalam sesi tanya jawab hari ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Fikri Nugraha untuk menyampaikan terlebih dahulu sedikit pernyataan penutup mengenai materi webinar pada hari ini. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya yang udah nyempetin, rajin banget di hari Minggu yang sebenarnya kita bisa santai-santai tapi masih mau cari ilmu lebih. Dari aku, jangan keep learn, create, and repeat. Jadi kita harus belajar terus, kita bikin, ada kesalahan, kita belajar lagi, bikin, belajar lagi, jangan sampai putus gitu. Karena industri kreatif ini tuh industri yang nggak kenal senioritas ibaratnya ya. Ketika kita udah berkarya, misalnya aku udah 10 tahun atau 20 tahun berkarya, lalu ada di sini misalnya Indira mau jadi sutradara dan ternyata punya ide yang lebih fresh, ya Indira bisa lebih maju dari atas. Jadi kita harus tetap belajar terus, riset terus, jangan sampai berhenti gitu. Di industri, karena industri kreatif ini tadi aku bilang semuanya bisa berpendapat, semuanya bisa berkarya, nggak harus selalu jalur formal. Kalau kita lihat juga sutradara di Indonesia banyaknya yang nggak sekolah film. Jadi untuk yang sekolah film lebih hati-hati juga, harus terus belajar, jangan cepat puas. Balik lagi kuncinya tadi, keep learn, create, and repeat. Itu aja dari aku. Baik, terima kasih Kak Fikri atas pernyataan penutupnya yang sangat inspirasional banget nih. Baik, karena materi yang disampaikan kepada pembicara kita hari ini sudah selesai, maka menutup juga pemaparan materi pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Fikri atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat dan insightful banget. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu terkait materi yang telah dipaparkan oleh Kak Fikri. Film adalah cerita yang dituturkan kepada penonton melalui rangkaian gambar bergerak. Sedangkan untuk dokumenter itu sendiri adalah sebuah non-fiksi yang menata unsur-unsur faktual dan menyajikannya dengan tujuan tertentu. Dan terdapat beberapa tipe juga terkait dokumenter films, di antaranya yaitu ada adventure film, history, biography, dan lain-lain. Dalam melakukan video production, terdapat tahap-tahapnya yaitu ada development, pre-production, production, dan post-production. Selain itu juga terdapat 3 faktor yang mempengaruhi video making, yaitu ada cerita atau story, estetik, dan teknik. Baik, itu saja kesimpulan dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Fikri atas pemaparannya yang sangat keren dan bermanfaat tentunya. Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi dan rasa terima kasih kami kepada Kak Fikri Nugraha, kami dari ALSA LC UB ingin memberikan sertifikat penghargaan atas partisipasi Kak Fikri dalam mensukseskan acara ini. Pemberian sertifikat akan dilakukan oleh Indira Rosalina Anjani selaku Project Officer acara webinar ALSA Investigation 2022 hari ini. Kepada Indira, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, thank you Salsa. Terima kasih banyak Kak Fikri sekali lagi atas materi yang telah disampaikan sebelumnya. Sebagai bentuk apresiasi dan rasa terima kasih, aku mewakilkan seluruh panitia ALSA Investigation dan juga ALSA LC UB ingin memberikan Kak Fikri sertifikat. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Fikri atas materi yang telah disampaikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Stay safe and thank you once again ya Kak Fikri. Terima kasih. Baik, karena rangkaian penyerahan sertifikat kepada pembicara telah selesai, maka saya Salsabila Putri selaku moderator mohon izin untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Selanjutnya saya kembalikan kepada Abel selaku MC. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Fikri atas pemaparan yang luar biasa dan jawaban-jawaban yang dilontarkan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman nih. Dan aku juga mengucapkan terima kasih juga kepada Salsa selaku moderator kita yang udah keren banget memandu acara webinar kita pada siang hari ini. Nah, selanjutnya akan diadakan penyerahan sertifikat sebagai bentuk terima kasih kami kepada moderator yang akan diberikan oleh Project Officer kita yaitu Indira Anjani. Kepada Indira, waktu dan tempat dipersilakan.
Oke, thank you Abel. Terima kasih banyak ya Salsa telah menyebutkan dirinya untuk membantu kita menjalankan acara hari ini sebagai moderator. Aku sebagai perwakilan dari seluruh panitia ALSA Investigation dan juga ALSA LCUB ingin memberikan Salsa sertifikat. Terima kasih banyak sekali lagi Salsa. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Stay safe and thank you Salsa. Baik, terima kasih Indira. Baik, terima kasih banyak kepada Indira dan Salsa. Nah, terima kasih banyak ya Salsa udah mau membantu kita untuk memandu acara pada webinar siang hari ini. Nah, selanjutnya, tadi kan kita udah mendapatkan informasi nih mengenai film, dokumenter, sampai video making dari webinar yang dipaparkan oleh Kak Fikri. Nah, sekarang kan kita tadi udah dapet teorinya, sekarang nih bakal langsung ada prakteknya nih. Jadi, saya izin menginformasikan bahwa tim production of ALSA Investigation telah membuat video dokumenter dengan judul ALSA Investigation: The Daunting Cases of Sexual Violence Towards Minor in Malang. Nah, itu tentang apa sih kira-kira? Jadi itu akan membahas tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ada di Malang. Nah, tapi sebelum teman-teman bisa langsung ngecek nih video dokumenter penuhnya di YouTube, saat ini juga bakal ditayangkan teasernya terlebih dahulu nih. Jadi kayak sekarang kita ngetis dulu nih, wah videonya bakal bahas tentang apa nih, terus klipnya kayak gimana, sebagai macam, itu kita bakal ngetis dulu sedikit-sedikit nih. Jadi buat tim technical bisa segera dipersiapkan, dan untuk peserta sekalian, selamat menikmati dan hope you guys can enjoy it. Ya, mungkin ini lagi karena ada kendala teknis, mungkin bisa ditunggu sebentar ya. Mungkin sambil nunggu teman-teman bisa langsung ngecek sosial media ALSA LCUB aja ya. Karena kan tadi udah aku paparin ada banyak tuh, ada YouTube, ada Twitter, ada Instagram, LinkedIn. Jadi buat sambil nunggu ada kendala, sambil nunggu teasernya muncul nih, teman-teman bisa ngecek dulu. Bisa jangan lupa follow juga ya, karena masih ditunggu nih, masih banyak. Nah, kalau teasernya juga, aku mohon maaf juga ya, mewakili seluruh panitia karena lagi ada kendala. Jadi buat teman-teman sekalian sambil nunggu bisa dicek dulu aja ya. Dampak paling buruk adalah kematian, gitu ya. Nah, itu dia video teaser dari video dokumenter yang udah dibuat. Gimana teman-teman? Keren nggak sih? Kayak, wah gila. Dari videonya bisa kelihatan kan bakal bahas tentang apa, tapi juga dengan shoot-shoot yang diambil, kira-kira keren banget gak sih? Langsung ramein aja di kolom komentar dong. Nah, itu keren. Emang keren banget sih. Applause banget nih buat teman-teman production of ALSA Investigation. Bahkan ada applause juga nih dari Kak Fikri pada teman-teman production. Keren banget ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih kepo banget nih, itu video bakal bahas tentang apa. Selesai webinar ini langsung aja di visit YouTube ALSA LCUB buat nonton fullnya dengan durasi sekitar 15 menit. Dan juga tadi linknya juga udah dipaparin juga oleh teman-teman panitia ya di kolom komentar. Mungkin teman-teman panitia bisa dikirim lagi ya, takutnya tenggelam atau gimana, supaya teman-teman peserta bisa ngecek langsung. Dan setelah webinar ini selesai, langsung aja diramein di YouTube ALSA LCUB. Dan juga untuk ditonton juga videonya, langsung ramein, like, komen, dan juga di-subscribe ya YouTube-nya. Itu juga ada dari Kak Fikri juga maparin juga, ada jangan lupa
untuk teman-teman untuk nge-follow @BlueOrangeFilms ya. Terus kalian juga jadi ada Alsa LQB dan Blue Orange Film, langsung aja di-follow ya buat teman-teman ya. Oke, sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini, kepada seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu karena akan ada sesi dokumentasi. Jadi buat teman-teman, ayo on cam. Kita bakal ada sesi dokumentasi dulu nih. Dan buat teman-teman operator bisa dipersiapkan ya. Ayo nih, ini masih sepi banget nih. Kalau masih sepi banget, nggak bisa dong dokumentasinya. Ayo teman-teman, ini ditunggu nih on cam-nya nih. Udah banyak banget nih. Udah berapa nih? 10. Oh, lebih. Jadi semuanya yang masih ada nih 110 nih. Ya setidaknya ya 50-60 dong yang on cam sih. Jadi ayo buat teman-teman yang lain nih. Langsung on cam aja dari siapa nih, ada Marcelo Ardra, Andi Faradila, ada komitinya nih. Wah, komitinya banyak-banyak tapi nggak on cam nih. Gimana sih? Kayak kurang dong. Jadi buat komiti juga on cam ya. No, langsung ada komiti yang lain on cam. Makasih Acel. Nah, yang lain-lainnya juga dan juga peserta juga langsung on cam aja nih. Kapan lagi nih buat kenang-kenangan juga dari Alsa Investigation. Nah, PO-nya juga udah teriak-teriak di kolom chat, jadi semuanya langsung on cam ya. Oke, mungkin buat teman-teman panitia yang bertugas bisa dipersiapin nih buat foto, bakal aku pandu juga. Oke, kalau udah aku mau screenshot. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. SOP. 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke, makasih banyak Kak Yohan buat udah dokumentasi. Makasih juga teman-teman semua ya yang udah bersedia on cam buat kita dokumentasi bareng-bareng. Oke, karena rangkaian acara Alsa Investigation telah sampai akhir, dan juga tadi aku udah sampai ngerimain 2 kali di awal acara. Jadi setelah ini panitia bakal nge-share nih, langsung aja di-share di share screen sekarang. Bakal ada link presensi nih buat teman-teman yang masih nunggu, teman-teman peserta. Jadi langsung aja, ya itu juga dikirim di kolom chat dan juga udah tunggu. Nah, ini dia. Ada barcode-nya juga dan ada link-nya. Scan atau juga bisa langsung kayak diketik aja bit.ly/Alsa Investigation Attendance. Atau kalau teman-teman yang mungkin agak kesulitan bisa langsung dibuka kolom chat juga. Udah dikirim sama teman-teman panitia buat ngisi link presensi, karena link presensi ini sebagai syarat untuk mendapatkan e-certificate. Jadi buat teman-teman peserta semua, jangan sampai lupa ya buat mengisi link presensi. Oke, itu aja. Dan karena seluruh rangkaian acara Alsa Investigation telah sampai di penghujung, saya selaku MC mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman peserta sekalian karena sudah mau mengikuti rangkaian acara webinar dan mau meramaikan juga nih. Tadi juga ada banyak yang aktif dalam sesi webinar, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Fikri selaku pengisi webinar tadi yang sudah banyak memberikan kami ilmu, dan juga terima kasih juga kepada Salsa yang sudah mau membantu kita memandu acara webinar kita pada siang hari ini. Dan juga kepada semua pihak, saya selaku MC mewakili seluruh panitia mengucapkan mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Abel Devin selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Together we'll be connected as one. Alsa always be one.
Terima kasih banyak Pak Fikri dan teman-teman semua yang sudah mengikuti hari ini. And see you soon on the Bye-bye.